Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah masuk di perhitungan kalender bulan Hijriyah di tanggal 23 Zulqa'dah 1445 Hijriyah. Setelah ini kita akan melangkah satu pekan lagi, akan berpisah dengan bulan Zulqa'dah, akan masuk kita di bulan Zulhijjah, yang mana sebelum kita memasuki Zulhijjah ini, mungkin banyak di antara kita melihat adalah bulan ini bulan yang biasa-biasa saja, yang tidak ada istimewa, yang tidak ada kelebihannya. Padahal sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita begitu meriah, kita begitu heboh. Bahkan dengan kedatangan bulan Ramadan, kita sambut dengan marhaban ya Ramadan. Bahkan sebelum masuknya Ramadan, kita sambut dengan tarhib Ramadan. Bahkan bukan hanya kita yang menyambut kedatangan bulan Ramadan, bahkan di televisi, bahkan di jalan-jalan kita lihat begitu banyak sambutan demi sambutan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Tetapi tatkala masuknya bulan Zulhijjah, banyak di antara kita yang lupa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tegaskan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nabi tegaskan, tidaklah ada satu hari pun, tidaklah ada satu waktu pun yang didapati kecuali setiap amalan saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari yang lain kecuali hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana hari ini yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut? Maka Nabi tegaskan, al-ashru ya'ni ashru Dzulhijjah. Maka yang dimaksudkan itu adalah 10 hari dari 10 awal bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita tahu di antara keistimewaan 10 hari Zulhijjah ini bukan hanya dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat ada yang bertanya setelah itu. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah yang paling utama itu, tidakkah yang paling bagus itu, tidakkah amalan yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah?" Maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berikan sebuah jawaban, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih baik dari jihad fi sabilillah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dilihat dari hadis ini, pernah dulu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan amalan yang paling tinggi, amalan yang paling mulia adalah al-jihadu fi sabilillah, adalah jihad fi sabilillah. Bahkan setelah itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah yang lebih bagus? Adakah yang setara dengan jihad fi sabilillah?" Bahkan Nabi katakan tidak. Tetapi tiba-tiba Nabi katakan, "Ma min ayyamin, tidaklah ada satu hari pun al-'amalu salihu fihin, yang dilakukan amalan salih di dalamnya, tatkala dilakukan di hari-hari tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan keutamaan jihad fi sabilillah." Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Karena maksud di sini illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali ada seorang yang keluar dari rumahnya, yang dia berusaha menghabiskan seluruh apa yang ada di dalam dirinya, wa malih, apa yang ada dari hartanya dia keluarkan di jalan Allah, maka orang ini setara dia dengan apa yang dia dapatkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita ketahui di bulan Ramadan kita begitu memupuk amalan-amalan terbaik kita. Ketika kita masuk di bulan Ramadan,
kita begitu berusaha keras untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Tetapi habis Ramadan, seringkali kita menodai perjuangan kita di Ramadan. Kalau kita lihat hari ini, silahkan kita hitung sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selepas kita dari Ramadan. Padahal di bulan Ramadan kita berupaya untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Karena Nabi SAW tegaskan, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan perhitungan diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Namun ternyata kita lupa, setelah Ramadan masih saja kita lakukan dosa, masih saja kita lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah begitu sayang kepada kita. Allah hadirkan 10 hari pertama. Allah hadirkan di tanggal 9 Zulhijjah, puasa di hari Arafah. Maka Nabi SAW sampaikan, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Bukan hanya dosa setahun yang telah berlalu yang akan diampuni oleh Allah, tapi apa keutamaannya setelah itu? Juga diberikan kemuliaan, diampuni dosa setahun yang akan datang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Silahkan kita lihat, di antara begitu banyak keutamaan kita beribadah kepada Allah, rata-rata ibadah yang kita lakukan adalah untuk penghapusan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi Allah berikan satu hari yang begitu utama. Hari tersebut, di hari itu berkumpul para jamaah haji di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu berkumpul seluruhnya, datang dari seluruh penjuru dunia. Ada datang dari Indonesia, ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang dari Afrika, ada yang datang dari Amerika, dari Arab. Mereka datang semuanya. Di hari Arafah tersebut, mereka datang untuk wukuf di Padang Arafah. Mengapa mereka di Padang Arafah itu? Mereka semua memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza, tidaklah ada balasan illal jannah, kecuali surga yang akan Allah berikan kepada mereka. Maka semua mereka mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan surga yang akan Allah janjikan. Tetapi kita yang tak hadir di sana, Allah berikan pula kemuliaan. Siapa yang puasa di hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, akan diampuni dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di saat berkumpulnya jamaah haji di tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah, mereka wukuf di Padang Arafah bukan sekadar hadir wukuf begitu saja, tetapi secara tidak langsung Allah ingin memperlihatkan kepada penduduk langit, Allah ingin memperlihatkan kepada para malaikat, wahai malaikat, inilah makhluk yang aku ciptakan dulunya, yang sempat kalian pertanyakan. Karena kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, pernah ketika itu dijelaskan kepada kita, wa idz qala rabbuka lil malaikah, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di bumi itu ada khalifah. Maka ketika itu malaikat ada yang bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menghadirkan orang-orang yang akan merusak di muka bumi tersebut ya Allah? Ataukah mereka akan menumpahkan darah? Bahkan dikatakan oleh para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami yang senantiasa memujimu, yang senantiasa mensucikanmu ya Allah. Maka ketika itu Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah katakan, sungguh aku telah mengetahui lebih dahulu daripada apa yang tidak kalian ketahui. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat 9 Zulhijjah dihadapkan kepada kita semua, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hamba-hamba Allah yang datang di 9 Zulhijjah
datang dari seluruh penjuru dunia, yang mereka datang dengan satu tujuan, wukuf di padang Arafah. Mereka berharap haji mereka diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah, mengharapkan haji yang mabrur. Maka Allah perlihatkan, wahai malaikat, lihatlah makhluk yang dulunya pernah engkau pertanyakan, kehadiran mereka. Mereka hadir hari ini dalam bentuk yang kusut, dalam bentuk yang lusuh. Mereka hadir dalam satu pakaian yang sama. Mereka memakai pakaian ihram. Mereka hadir di wukuf padang Arafah tersebut, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah hadirkan ke muka bumi ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, Allah sungguh sayang kepada kita. Allah hadirkan hari di tanggal 9 Zulhijjah tersebut, di hari Arafah. Siapa yang berpuasa di tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tersebut, maka Allah katakan, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita berlomba-lomba ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tahu keutamaan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, yang lebih utama, lebih mulia dari 1000 bulan. Maka kita berlomba, kita menghabiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran, kita menghabiskan waktu kita untuk memperbanyak zikir doa kita kepada Allah, kita perbanyak salat sunnah kita perbanyak ibadah sunnah kita seluruhnya. Tetapi sesungguhnya di saat kita berlomba mendapatkan Lailatul Qadar, setelah ini berlombalah kita untuk mendapatkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena Zulhijjah bukan hanya sekedar ditandai dengan berangkatnya jamaah haji ke tanah suci, bukan hanya ditandai dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga kita meraih keutamaan yang begitu besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini bahkan lebih daripada pahala jihad fi sabilillah. Mari kita isi hari-hari kita di 10 hari pertama Zulhijjah, terutama 9 hari pertama. Silahkan kita isi dengan puasa sunnah kita. Titik puncaknya nanti di tanggal 9 Zulhijjah. Silahkan kita berpuasa di 9 Zulhijjah, berdoa di hari tersebut, karena disampaikan doa yang sebaik-baik doa, khairud du'ai du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Mari kita manfaatkan, kita maksimalkan ibadah kita ketika kita akan memasuki 10 Zulhijjah ini. Di hari-hari pertama 10 awal Zulhijjah, 1 pekan lagi insya-Allah yang akan kita persiapkan. Insya-Allah kita akan mendapatkan keutamaan, bahkan setiap amal saleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita akan memasuki bulan Zulhijjah ini, ada satu ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana syariat ini datang dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala diturunkan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian. Maka dengan nikmat yang begitu banyak Allah tegaskan kepada kita, fasalli li rabbik, maka salatlah kalian kepada Tuhanmu. Karena bentuk salat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat maka diperintahkan kepada kita wanhar, maka sembelihlah hewan kurban. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat kurban yang kita persembahkan kepada Allah belumlah apa-apa dibandingkan dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu berjuang bersusah payah mendapatkan anak yang beliau cintai. Bahkan 86 tahun beliau menantikan kedatangan anaknya tersebut.
senantiasa dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Setelah 86 tahun menanti, Allah berikan dia karunia seorang anak. Tetapi tatkala anak itu baru beranjak besar, Allah turunkan sebuah wahyu yang penting, yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwasanya ketika itu dia mengatakan kepada anaknya, Anni azbahuka. Bahwasanya di dalam mimpinya dia berkata, aku melihat bahwasanya aku menyembelihmu wahai anakku. Maka setelah itu adab seorang bapa kepada anaknya, tak langsung disembelih anak begitu saja. Tapi apa yang dilihatkan kepada kita? Minta pendapat dari anak kita tersebut. Karena bapa akan meminta pendapat kepada anak yang laki-lakinya, maka ini menjadi adab seorang bapa kepada anaknya. Maka lihatlah ketika itu ditanyakan oleh Ibrahim alaihissalam, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka apa yang dijawab oleh seorang anak yang saleh berkat doa dari seorang Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Allah turunkan anak yang saleh. Maka ketika itu diperintahkan oleh anaknya, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, karena sesungguhnya dia akan termasuk orang-orang yang sabar. Maka kita lihat pengorbanan seorang ayah yang menantikan 86 tahun tatkala anak itu baru beranjak besar diminta sembelih oleh Allah. Maka begitu cintanya Ibrahim alaihissalam kepada Allah, disembelih anak itu. Tetapi Allah lebih cinta kepada Ibrahim alaihissalam, digantilah seorang Ismail ketika itu dengan seekor kibas. Maka itulah yang sampai kepada kita hari ini, syariat bagaimana kita memperlihatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bentuk kurban adalah bentuk cinta yang kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cinta, maka itulah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kita yang cinta dengan mobil kita, sehingga mobil itu setiap tahun kita ganti. Banyak yang cinta kepada rumah kita, sehingga setiap bulan rumah itu kita renovasi. Bahkan banyak kita yang cinta dengan harta kita yang kita tumpuk-tumpuk di rekening kita. Maka sebelum rumah kita renovasi, sebelum mobil kita ganti, sebelum handphone yang senantiasa berganti tipe setiap tahunnya kita ganti, maka silahkan berkurban di jalan Allah. Karena nilai kurban belum seberapa dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan, kita habiskan begitu saja. Sedangkan dengan kurban, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya darah yang dialirkan dari hewan kurban kita tak akan sampai kepada Allah. Daging yang kita persembahkan melalui hewan kurban terbaik kita tidak akan sampai kepada Allah. Tapi apa yang akan sampai kepada Allah? Nilai kebaikan yang akan Allah ganti kepada kita nantinya. Dan insya Allah hewan kurban tersebut akan menjadi kendaraan kita menuju ke surganya Allah Ta'ala nantinya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang masih malas beribadah, mungkin masih banyak di antara kita yang hari ini datang Jumat terlambat, mungkin salah satunya karena penyebab dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kurban kita kembali dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar kita pasti membawa dosa kita masing-masing, tetapi Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah terbaik kita. Termasuk di hari Jumat ini adalah hari perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah salawat itu nantinya akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak.